CNBC Indonesia Research Indonesia ini membutuhkan 1.679 pengusaha baru di semua sektor usaha dan perlu mendorong penerapan strategi bisnis ATM ya, amati tiru modifikasi untuk menciptakan pengusaha baru. Dan Presiden terpilih 2024 ini bisa meniru kesuksesan strategi ATM restorasi Meiji di Jepang dan Open the Door Policy di China yang sukses nih ya melipat gandakan PDB ya. Dari Anda, Mas Akbar, tanggapannya? Ya, kalau kita cerita tentang bagaimana menciptakan pengusaha baru, sebenarnya kebijakan pemerintah hari ini sudah pro terhadap itu. Contoh soal digitalisasi. Pemerintah lagi concern untuk membangun digital ekonomi. Artinya pasar kita yang luas ini, dari tadi sudah disampaikan bahwa 60% kita masih sektor konsumsi. Artinya pasar seluas Indonesia yang mempunyai 34 provinsi, yang marketnya biasanya kalau pakai konvensional hanya scope areanya, zonasinya hanya provinsi, kabupaten, kota, tapi dengan adanya digitalisasi ini bisa marketnya bisa nasional dan juga bisa global gitu kan, dengan kemudahan-kemudahan karena kita adaptif dengan digital ekonomi. Itu pertama. Yang kedua tentang hilirisasi. Hilirisasi ini impact-nya ini sangat besar sekali. Bagaimana hilirisasi investasi bisa masuk ke Indonesia, turunannya itu UMKM-nya pasti banyak yang bisa mendorong hilirisasi ini bisa terjadi. Artinya satu pabrik smelter yang lahir itu turunan UMKM-nya bisa banyak sekali dan juga bisa impact-nya membuka lapangan pekerjaan banyak sekali gitu. Jadi program pemerintah ini yang sebenarnya kalau kita cerita keberlanjutan ini yang sebenarnya harus dilanjutkan gitu. Jadi karena kita berharap pemerintahan ke depan ini bisa satu visi terhadap ekonomi yang sudah dibangun oleh pemerintahan sekarang ini. Oke, gitu berarti ya. sekarang udah on the track, sudah jalannya sudah benar begitu ya. Jadi tinggal dilanjutkan apa yang sudah dijalankan begitu ya. Tapi kalau pandangannya 1.600 itu menurut Anda banyak, susah, besar atau seperti apa? Kalau tadi kan kisi-kisi terakhirnya kalau ada kemauan pasti ada jalan katanya gitu. Mungkin ada nggak sih di dalam pikiran Mas Akbar gitu ya jalan yang seperti apa yang mesti ditempuh selain yang sudah existing yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, sangat make sense sekali karena program pemerintah tentang digital ekonomi dan hilirisasi ini impact-nya pasti ke sana. Pasti bisnis turunannya itu melibatkan UMKM. Kita tahu bersama ekonomi kita ini tumbuh di kuartal pertama 5,03% itu didominasi 61%-nya oleh UMKM. UMKM ini adalah backbone dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi dan digitalisasi ekonomi ini juga impact-nya pasti terhadap UMKM. Bagaimana bisa mengkapitalisasi UMKM ini untuk bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Saya yakin dan percaya itu target yang bukan yang terlalu muluk-muluk. Ini kita akan bisa selama kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, artinya dengan pendampingan, dengan edukasi bisnis, dengan kemudahan akses pasar, kemudahan akses permodalan, ini akan bisa terjadi. UMKM akan bisa tumbuh, lahir dan berkembang apabila ada pendampingan, apabila ada sebuah bentuk afirmasi ataupun stimulus yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meng-upskill seluruh UMKM kita yang ada di Indonesia. Berarti tonggaknya ke depan adalah di UMKM ini begitu yang harus dibina begitu ya sebagai tolak ukur dan tonggak untuk menuju ke Indonesia maju ya. Mas Yoris, dari Anda seperti apa nih jalan menuju ribuan pengusaha untuk menjadi tonggak Indonesia jadi negara maju ya? Kalau tadi step-stepnya kalau menurut Mas Akbar sudah sesuai dengan apa yang dijalankan pemerintah. Kalau dari Anda seperti apa? Ya, saya mirip dengan Mas Akbar. Saya rasa kita on track gitu kan. Kita cukup optimis mencapai 1.679 pengusaha baru yang bahkan menurut saya bisa melampaui angka tersebut. Karena tadi ya selain kita memang sudah berada di titik yang lebih baik, mindsetnya anak-anak muda juga rata-rata bahkan maunya nih udah. Jadi saya bilangnya nih kita memiliki begitu banyak wanpreneur. Sudah pengen jadi pengusaha, tinggal sekarang how-nya, tinggal bagaimana kita melanjutkan dan juga memperbaiki apa yang sudah ada. Nah mungkin saya menambahkan aja tadi tergelitik dengan kata-kata amati tiru modifikasi, nanti guru saya Prof. Renal Kasali ini suka concern gitu ya, tapi saya nekat aja saya di buku, saya bilang bahwa sebenarnya nggak apa-apa, amati tiru modifikasi. Nah hanya ini jawabannya ada dua, kalau di industri kreatif yang biasa, amati tiru modifikasinya itu kalau bisa significantly different, sangat amat berbeda. Jadi jangan cuma dia lihat terus diganti aja warnanya.
itu banyak sih kita sempat mengalami, tadi Mas Diwang juga bilang, saya kebetulan setiap tanggalnya bisa pasti saya jadi juri wirausaha muda mandiri. Kita bisa lihat banyak sekali pengusaha tuh yang di awal-awal namanya juga masih belajar itu hanya ATM aja gitu ya. Nah, kalau untuk yang di non digital sebenarnya memang sangat disarankan untuk amati, tiru modifikasinya, tapi modifikasi yang signifikan. Nah, hanya kalau kita tadi ngomong digital dan Indonesia memang sudah pemerintah juga sudah melihat ke sana gitu. Aneh tapi nyata, akhirnya memang kalau di industri digital itu memang mau nggak mau memang ATM. Bahkan kita bisa lihat ada banyak sekali startup itu yang menjadi pelopor di Indonesia. Kalau kita lihat itu agak mirip dengan apa yang sudah ada di luar. Nah, tapi tadi tidak tertutup kemungkinan mungkin dari segelintir startup yang baru akan lahir kayak tadi Mas Diwang juga bilang, e-fishery kan, yang Indonesia banget gitu. Tapi dia terinspirasi ngeliatin sudah dibuka jalannya oleh berbagai startup digital yang lain di tahun sekian mereka lahir, dan saya yakin kalau digali dari market Indonesia yang begitu luas, begitu beragam, akan lahir juga ada sebagian kecil yang benar-benar sebenarnya bukan lagi ATM, tapi benar-benar dia bikin karena dia ingin memberikan problem solving dari masalah yang ada di Indonesia, dan masalahnya itu berbeda dengan negara di luar. Jadi buat saya sih sangat optimis, hanya untuk ATM-nya ini harus kita bedain antara industri yang digital sama non-digital. Oke, ATM ya, amati tiru modifikasi boleh gitu ya, tetapi kalau bisa ya memang lebih memberikan dampak dan impact-nya lebih terasa gitu ya, apalagi bisa menjadi sumber solusi gitu ya, memecah permasalahan, menjawab atau memberikan salah satu solusi terhadap suatu masalah yang ada. Ini menarik sih ya, si ATM ini ya, bisa atau tidak diimplikatifnya. Saya mau ke Mas Diwang. Mas Diwang, kalau dilihat dari Bank Mandiri sendiri sebenarnya jurus dan jalannya tuh seperti apa sih? Program apa yang dibuat dalam menyukseskan wirausaha muda mandiri ini ya? Kalau misalnya di-review nih, contohnya nih ya, misalnya catatan apa saja yang telah ditorehkan selama 16 tahun terakhir di program ini gitu ya. Selain tadi ada yang sukses story yang sampai ke sana begitu ya, tetapi mungkin faktor-faktor apa yang mungkin jadi semacam pelajaran lah ya setiap ingin mencetak usaha baru atau pengusaha baru. Ya. Oke, saya rasa gini, kuncinya adalah untuk mencetak sesuatu kan harus membuat orang itu ingin ya. Artinya virus kewirausahaan tadi harus disebar dulu gitu kan. Dan melalui Wirausaha Muda Mandiri ini kita menciptakan profil-profil anak-anak muda yang sukses tadi ya. Sukses ini penting. Kenapa? Karena mereka akan ditiru oleh teman-teman atau anak-anak muda yang lain. Kalau kita hanya memakai pengusaha-pengusaha lama gitu ya, misalnya kan banyaklah nama-nama besar pengusaha kita gitu ya. Mereka kan bilang, oh itu kan pas zaman dia gitu ya, nggak relate lagi. Tapi kalau kita selama ini 16 tahun kita coba tarik, angkat lagi, kita profiling lagi, kita kerja sama-sama media, angkat beritanya, angkat rajin-rajin lah gitu ya, membuat mereka diwawancara, diekspos gitu ya, supaya kenapa? Karena mereka ini menjadi lokomotif sebenarnya. Gerbongnya itu mesti banyak yang ditarik, ya kan? Dan Bank Mandiri ini salah satu kuncinya adalah itu, menciptakan lokomotif-lokomotif tadi sehingga anak-anak muda familiar dengan tokoh-tokoh anak muda lainnya yang sukses. Sehingga buat mereka, oh dia bisa kenapa saya enggak, gitu kan, itu satu. Jadi fokus kita adalah kepada komunikasinya. Kedua, program Wirausaha Muda Mandiri harus dekat dengan anak muda gitu. Kalau kita modelnya hanya ya tadi kompetisi-kompetisi biasa, ada penjurian gitu-gitu ya. Saya rasa itu old style lah gitu ya. Tapi kita sadar waktu 5 tahun terakhir ini kita mulai coba sambung dengan entertainment, kita tiru ya tadi ATM tadi ya, kita tiru kompetisi-kompetisi di luar gitu misalnya kan banyak ya kayak Shark Tank dan lain-lain gitu ya. Jadi kita coba mereka supaya bisa lebih menarik untuk ikutan gitu ya. Kalau jumlah yang register ya setiap tahun itu saya rasa nggak kurang dari average 4.000. Kita pernah nyampe 11.000. Kita pernah mencapai 11.000 pendaftar. Waktu itu kita buka pada saat pandemi. Pandemi terus pada saat itu kita jadi crossroad ya. Kenapa? Karena kompetisi ini semua base-nya offline. Ya kan kompetisinya, terus surveinya dan lain-lain. Pada saat pandemi kita bingung mau lanjut atau enggak gitu kan. Tapi saat itu kita yakin bahwa enggak, Indonesia tetap perlu semangat. Indonesia tetap perlu setelah pandemi itu
saya mau jadi apa, saya mau bikin apa. Karena kan tadi ya ekonomi, kewirausahaan, UMKM itu adalah suatu backbone-nya gitu ya. Jadi kita tetap jalankan dan kita buka namanya kompetisi bidang usahanya adalah business plan. Nah, bisnis plan ini ramai banget. Jadi tadi sebelumnya UMM ini hanya bisa diikuti oleh anak-anak muda yang sudah memiliki bisnis minimal 2 tahun. Karena apa? Karena kita pengen yang proven. Ya. Gitu ya. Nggak mau yang 1 tahun naik terus tahun depannya turun gitu maksudnya kan. Tapi tahun 2020 kita buka namanya bisnis kompetisi, bisnis plan gitu ya. Itu bisa sampai 8.000 yang ikutan waktu itu gitu. Jadi banyak banget anak muda yang pengen jadi pengusaha tadi ya entrepreneur tadi gitu ya. Jadi saya rasa mencapai 1.679 tadi mungkin sesuatu hal yang nggak impossible sih sebenarnya. Tapi PR-nya adalah gimana pengusaha-pengusaha baru ini menjadi sustain, gitu kan, menjadi besar, bisa scale up. Dan apa dukungan yang mesti kita lakukan dari jasa keuangan, dari kebijakan dan lain-lain. Kolaborasi yang seperti apa ya? 1.600 ini 4.000, 11.000 bahkan loh. Sudah terjawab ternyata ya. Tinggal scale up-nya aja. Tinggal scale up-nya aja. Tapi yang menarik adalah di riset begitu tadi mencontohkan sosok Nadiem Makarim ya sebagai salah satu yang bisa jadi percontohan pengusaha atau model pengusaha muda yang menggerakkan ekonomi Indonesia ya. Ini kalau bisa dilihat dari waduh Bang Nadiem ya gitu kan. Mungkin pengusaha-pengusaha di rumah aduh itu dia gitu ya. Tapi mungkin kalau bicara as a standard ini mungkin apa yang harus dipikirkan? Apakah memang dia harus problem solve, agile, adaptif begitu ya terhadap perkembangan zaman seperti apa? Jadi tahun 2010 saya pernah melakukan sebuah studi investigasi ke 50 perusahaan terbesar di Indonesia. Kenapa sih dia bisa jadi besar? Tapi saya tidak melihat proses besar, tapi bagaimana dia bisa menemukan ide sederhana dan membuat dia kaya. Contoh simpel, saya mungkin nggak nyebut merek ya. Salah satu pemain besar di air mineral, itu tuh gara-gara muncul ide itu gara-gara dia ngundang delegasi dari luar negeri ke Indonesia. Pada waktu itu belum ada air mineral yang higienis. Dikasihlah air minum sumur yang direbus gitu. Diare besoknya. Deal itu hampir gagal miliaran dolar gara-gara delegasinya itu diare. Akhirnya dia berpikir, rupanya butuh dong air mineral yang bagus gitu. Akhirnya dia kemudian studi ke Thailand, belajar di sana dan bikin di sini. Akhirnya amati tiru modifikasi. Dia dari experience gitu. Jadi kayak Pak Nadiem dia udah cerita di mana orang tahu. Kenapa dia bikin Gojek? Karena dia stres dengan macetnya Jakarta. Punya keresahan ya. Betul gitu. Jadi pengusaha itu menurut saya dari studi saya itu orang yang bisa sukses itu orang bisa dapat cuan di setiap masalah. Simpel aja rumusnya. Gitu. Jadi itu. Nah, kembali ke sebuah teori ATM itu saya sih ngelihat ya. Gimana caranya kita bisa amati tiru modifikasi? Kita contoh restorasi Meiji. Apa yang Kaisar lakukan? Mereka mengirim pemuda-pemuda ke Amerika. Mereka meminta guru-guru dari Eropa dan Amerika untuk mengajar. Bahkan cara berpakaian aja ditiru. Bukan hanya idenya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Dia meniru terus, kemudian dia standingnya dia bikin kualitas yang bahkan lebih bagus. Sekarang standar kualitas itu Jepang bukan Amerika. Itu yang terjadi. Bahkan itu dia lebih bagus dari gurunya. Cara yang berbeda dilakukan dengan Cina. Cina meniru semua apa yang dilakukan oleh Amerika dan negara Barat. Tapi dia strateginya agak berbeda. Dia bikin harganya lebih murah. Ya kan? Sama prosesnya. Tapi at the point kemudian Cina sadar dia harus naik kelas dong. Sekarang dia menginisiasi Deng Xiaoping yang dulu yang open policy itu. Dia kemudian bikin sekarang harus dinaikin mereka kualitinya. Jadi mereka mau meniru Jepang. Nah, maksud saya Indonesia juga bisa melakukan seperti itu dalam konteks policy-nya, dalam konteks policy maker-nya. Gitu. Kita niru deh negara siapa yang sudah melakukan hal sukses. Kita nggak usah gini. Hal sukses itu tidak perlu dari ruang kosong. Kita tinggal nyontek aja, kita perbaiki, kita adaptif dengan lingkungan kita. Gitu. Jadi kalau menurut saya dan itu levelnya juga bisa dilakukan oleh negara, bisa dilakukan oleh kita pribadi, pengusaha, kita tiru aja gitu kan. Mark Zuckerberg itu Facebook, itu sebelumnya ada Friendster. Benar. Iya kan, Gojek itu sebelumnya ada Uber. Ya semua seperti tidak ada hal yang dari ruang kosong kira-kira. Kita tinggal kreatif, kemudian melihat peluang dari masalah dan kita melakukan solusi. Artinya apa? Menjadi pengusaha itu tidak harus jenius. Gitu. Kita cuman kreatif aja gitu kira-kira. Kalau menurut saya itu gambaran dari studi saya dulu yang pernah saya lakukan.